Antara cendana, Jokowi, PKS ajak pilih Ganjar, sedang PAN lirik Erik Anies. Ditulis oleh Antle Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Nuansa perpolitikan Indonesia pada masa sekarang suhunya mulai menghangat saja. Meskipun belum dikatakan panas, tapi statement para politikus juga partai sudah mulai mengarahkan ke titik pusat api. Dan kemungkinan tahun 2022 akan banyak lahir manuver dan pembicaraan politik yang lebih serius. Kemudian palagan dimulai sejak 2023 di mana masing-masing partai sudah berkoalisi dan menentukan capres dan cawapresnya secara resmi untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Sepanjang waktu hingga titik akhir nanti kita bakal disuguhi tontonan yang asik, unik, menarik, rumit, tapi di satu sisi juga ada misteri. Sosial media akan terjadi pesta pora para pendukung yang militan dan kita sebagai masyarakat akan melihat lobi-lobi tingkat tinggi untuk menentukan pengganti Jokowi. Kemungkinan akan ada 3 pasang calon presiden atau kembali seperti tahun 2014 dan 2019. Cukup 2 pasangan yang berlaga di dalam arena. Selagi belum menginjak tahun 2023, maka peta itu masih dianggap peta buta. Apapun bisa terjadi nanti. Dan sementara itu, kita bisa bebas membuat opini, persepsi, dan asumsi berdasarkan clue yang secara sporadis ada saat ini hingga waktu pencoblosan tiba. Sepeninggal Jokowi seolah partai-partai politik seperti bersuka cita. Jokowi yang secara figur memang sangat kuat dan mengakar di tanah air. Auranya cukup ditakuti oleh siapapun yang berhadapan dengannya. Buktinya, pada Pilpres 2019, 55% lebih rakyat Indonesia memilih sosok Jokowi kembali menakodai republik ini. Padahal rasanya sudah tak terhitung banyaknya arah panah berupa fitnah menghujani tubuhnya yang kurus sejak 2014. Tapi jika Tuhan berkehendak, kekuatan sebesar apapun tak akan pernah sanggup membelokkan arah takdir. Nah, sepeninggal Jokowi yang terhalang undang-undang sudah barang tentu membuka pintu masuk klan para tokoh politik yang ingin berkuasa di Indonesia. Kalau orang Jawa bilang wes podo kemecer dengan air liur yang meleleh di sana-sini karena keinginannya yang sangat besar. Era runtuhnya Orde Baru selama 32 tahun berkuasa, yaitu Jenderal Besar Soeharto, membuka keran bagi siapa saja bisa menjadi presiden Indonesia dengan segala ketentuannya. Sampai akhirnya Indonesia dikenal negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Meskipun pilar sistem demokrasi di negara ini telah dan terus berkembang dengan baik, namun hakikat demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di semua tingkatan masih perlu mendapat perhatian. Sementara itu, dinasti cendana yang dibangun Soeharto bak raja sama sekali tak menghasilkan keturunan-keturunan yang mumpuni di bidang politik. Semua anak dan cucu Soeharto justru dicekoki dengan materi yang melimpah sejak bayi, menggunakan aji mumpung bapaknya semasa menjabat, sehingga tak heran jika tak ada garis keturunan Soeharto yang mendapat tempat di hati rakyat Indonesia, kecuali segelintir para cecunguk mereka yang bertebaran seantero negeri. Dengan sistem branding kampungan yang sempat viral, piye kabare, isi penak zamanku toh? Gimana kabarmu? Masih enak zamanku toh? Para cecunguk Orba itu berusaha membangunkan dan menarasikan bom waktu yang dibungkus rapi seolah di masa Soeharto itu enak. Buktinya, partai-partai yang mereka buat, klan cendana, juga sama sekali tak menarik minat rakyat. Ibarat kata semua berakhir masuk keranjang sampah demokrasi. Malah belakangan beberapa anaknya harus bayar hutang ke negara akibat kebijakan bapaknya dulu. Memang enak sih masa Soeharto, enak untuk yang dekat dengan penguasa. Sedang rakyat dininabobokan dengan berbagai macam subsidi, tapi akan menjadi bom waktu suatu saat nanti. Dan tahun 1998 adalah buktinya. Dan dari sekian manuver yang terjadi di awal, ada hal yang menarik beberapa hari belakangan ini, salah satunya yaitu dari PKS. Melalui Mardhani Alisera, secara tiba-tiba ia bicara politik identitas. Mardhani beranggapan politik identitas semestinya jangan sampai terjadi di tahun 2024 nanti. Oleh karenanya ia beranggapan tak ada salahnya jika ia dan para pemilih PKS untuk menjatuhkan pilihannya ke Ganjar Pranowo. Saya mendorong pemilih PKS memilih Ganjar. Bagus buat saya. Pemilih PDIP memilih saya. Misalkan bagus asalkan ada dasarnya, ujar Mardhani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu 27 Oktober. Pernyataan Mardhani ini cukup mengagetkan sebab selama ini politik identitas acap dibangun PKS sendiri. Semisal saja saat Pilgub DKI Jakarta ketika Ahok melawan Anies Baswedan. Politik identitas yang paling menonjol saat Pilgub adalah soal faktor keturunan dan agama.
di mana Ahok memiliki keturunan Tionghoa dan beragama Nasrani. Dari sisi ini, Ahok diserang habis-habisan sampai satu titik Ahok harus menerima dirinya masuk penjara. Dimulai karena politik identitas. Bahkan jauh sebelumnya, di tahun 2014, Jokowi yang asli Jawa Tulen dan beragama Islam pun tak luput serangan politik identitas. Jokowi dikatakan dari keturunan Cina dan beragama Nasrani. Dan siapa pemicu dari politik identitas yang mengandung muatan fitnah jahat tersebut? Saya rasa pembaca SeaWorld sudah paham para pemainnya yang biadab, dan saya meyakini orang-orang yang sekarang masih bermain dan ikut terlibat di pemilu 2024 tak bakal mendapat restu Ibu Pertiwi apapun dan bagaimanapun mereka bersembunyi. Semesta akan mencatatnya sebagai para politikus dengan sebutan kedibal negeri. Kiranya di jidat mereka sudah ada tanda yang tak kasat mata. Kembali ke pernyataan Mardani dari PKS, ini saya rasa hanya akal-akalan saja, mengingat dalam sejarahnya PKS tak memiliki DNA bisa bergabung atau berkoalisi dengan partai dengan platform nasionalisme. Dengan catatan jika benar pada akhirnya PDIP menempatkan Ganjar sebagai calon presiden mereka. Sedang di sisi lain, PAN, salah satu partai yang juga bingung seperti halnya PKS yang sama sekali tak memiliki figur di intern mereka, nampaknya dengan genitnya menyebut beberapa tokoh di luar partai. Dan baru-baru ini mereka sampai sebut Erick Thohir menjadi salah satu calon dari PAN selain Anies dan Emil. Setali tiga uang baik PKS dan PAN ini nyaris memiliki aura yang sama-sama partai yang lahir dan berafiliasi dengan massa yang terkonsentrasi agama Islam dengan tanda petik, sangat berbeda dengan PKB atau P3 yang juga basisnya agama Islam. Lirikan PAN ke Erick ini tak mengejutkan. Pasalnya Erick sang Menteri BUMN ini di banyak kesempatan juga nampaknya kesemsem ingin merasakan menjadi orang nomor satu di negeri ini. Beberapa waktu yang lalu wajahnya sempat warawiri di mesin ATM, tapi setelah dapat kritikan tak nongol lagi. Itu hanyalah salah satu indikasi terselubungnya agar popularitas terangkat. Dengan dana yang cukup melimpah alias tajir melintir, saya rasa PAN akan lebih menjatuhkan diri ke Erick daripada Anies atau Emil. Kedua nama terakhir saya rasa cocok dijadikan cawapres oleh PAN mendampingi Erick, sedang PAN menjadikan diri mereka bergaining power alat kendaraan, pasalnya punya massa. Sesederhana itu. Jadi baik PKS dan PAN sama saja memiliki habit juga DNA yang sama. Oh iya, masih ingat kasus Jenderal Kardus pada tahun 2019? Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ku tendang, kedubrak. Dan kiranya SBY dan AHY tak akan pernah melupakan peristiwa bersejarah di atas, bukan? Ada Gerindra, PKS, dan PAN. Tapi demi kepentingan, lupakan. Mungkin itulah salah satu intrik politik yang suka menggelitik. Bagaimana menurut Anda? Cadas, pura-pura buka kedai kopi, kelakuan ex-pegawai KPK dibongkar oleh netizen. Ditulis oleh Ferry Padli di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Semakin hari tabiat para pegawai KPK yang tidak lolos TWK sehingga dipecat dari lembaga anti rasuah itu semakin kelihatan bahwa mereka sebenarnya bukanlah pahlawan anti korupsi seperti yang para SJW pikirkan. Kita ambil contoh sepupu Anies yang juga mantan penempak kaki pencuri sarang burung walet di Bengkulu, Novel Baswedan. Awalnya ia menolak revisi Undang-Undang KPK yang salah satu isinya tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, tapi ketika dinonaktifkan dari lembaga anti korupsi itu, ia malah berjuang untuk bisa menjadi ASN. Artinya apa? Si Novel ini tidak selaras antara sikap dan perkataannya. Seharusnya kalau sudah tidak cocok dengan tempat kerja yang lama, ya resign atau mengundurkan diri. Sesimpel itu, Ferguso. Begitupun dengan yang dilakukan oleh mantan pegawai KPK yang lain, Hotman Tambunan. Ia mengaku pasca dinonaktifkan dari pegawai KPK, membuka kedai kopi di Blok M Square, Jakarta Selatan. Kedai kopi itu bernama Tabe Coffee. Hotman yang notabene berasal dari Kabupaten Toba Samosir, Sumut itu menceritakan kenapa kedai kopinya diberi nama Tabe Coffee. Tabe itu mempunyai makna berarti salam. Jadi kalau di masyarakat Batak itu ya orang kalau sudah salaman berarti semua masalah sudah selesai harusnya. Ujarnya seperti yang dilansir oleh tribunnews.com 13 Oktober. Adapun jenis kopi yang dia jual cukup bervariasi, mulai dari kopi sidikalang, gugur hingga lintong yang kesemuanya khas Toba.
kita ada 3 jenis kopi ya, yang khusus berasal dari Kampung Toba. Yang pertama adalah kopi Lintong, yang kedua adalah kopi Gurgur, yang ketiga adalah kopi Sidikalang. Lanjut Hotman dengan nada sangat meyakinkan. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah betul si Hotman itu buka kedai kopi pasca tidak lagi berkarir di KPK? Ternyata itu hanya rekayasa belaka. Hal ini terungkap dari cuitan seorang netizen bernama Andreas. Pemilik akun @andreas92998330 itu mengatakan bahwa pemilik asli kedai kopi yang diklaim milik Hotman tersebut adalah Bapak Barimbing. Ternyata salah satu pencatatan pegawai KPK nggak lulus TWK Hotman Tambunan. Rekayasa buka warung kopi di basement Blok M Square. Pemilik asli Bapak Barimbing. Pemilik setuju agar warkopnya jadi ramai pengunjung. Cuit Andreas pada 25 Oktober. Mak jelek, ketahuan ada simbiosis mutualisme di sana. Hotman dapat iba, belas kasihan dan dukungan dari para SJW, sedangkan Barimbing dapat pelanggan baru. Lantas apa tanggapan netizen lain akan hal ini? Wes, zaman keterbukaan informasi kayak gini masih bikin drama. Dasar pecatan, ujar pemilik akun Twitter @gaspensil. Ternyata sepandai-pandainya Hotman melakukan playing victim, ia tidak pandai membaca situasi, bahwa saat ini dunia sudah berubah dengan informasi semakin terbuka lebar. Jadi kalau bohong peluangnya untuk ketahuan lebih besar. Tidak berhenti sampai di situ. Andreas juga menambahkan cuitannya. Saya buktikan si Hotman Tambunan di Blok M Square basement seolah-olah buka warkop di Tabe Coffee milik orang lain, Bapak Barimbing. Itu warkop langganan lo ngopi. Saya buktikan kemarin sore. Ternyata ia hanya konsumen di warkop itu. Karena antara konsumen dan pemilik usaha tentu sangat jelas bedanya. Dan karena begitu jelas perbedaannya, sampai-sampai anak SD juga bisa membedakan. Luar biasa ya, sekelas ex pegawai KPK sampai melakukan hal itu yang sebenarnya memalukan dirinya sendiri, bangsa dan negara. Ini ibarat cowok ngenes yang diputusin sama pacar karena kelakuannya yang tidak mencerminkan lelaki sejati, lalu pura-pura sakit demi mendapatkan perhatian dari mantan pacar. Tapi apesnya ada yang melapor kalau dia itu sebenarnya hanya pura-pura sakit. Itu baru satu loh kelakuan mantan pegawai KPK yang kelihatan banget hinanya, plus kelakuan Novel Baswedan. Yang lain mungkin sebentar lagi juga akan terbongkar. Sebelumnya, si Hotman ini juga pernah menolak diklat bela negara. Padahal kita tahu sendiri manfaat dari bela negara tersebut ada banyak banget. Seperti menanamkan rasa cinta pada tanah air dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Lantas apa tujuan sebenarnya si Hotman bermain drama ala Korea tersebut yang pastinya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia telah dizolimi oleh pemimpin KPK, yang ujungnya memunculkan rasa iba di hati masyarakat untuk menuntut dirinya beserta kawan-kawan ditetapkan sebagai pegawai KPK lagi. Dan dengan melihat kondisi seperti ini, memang sudah tepat Firly JS memecatnya. Bagaimana menurut Anda?